Shalom saudaraku yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru, hari yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengerti isi hati dan kehendak Tuhan. Satu hal yang saya percaya dan kita semua yakin, bahwa Dia Allah yang bukan cuma mendengar doa kita, tapi Dia juga Allah yang menjawab setiap doa kita. Ketika kita berdoa, ketika kita percaya, kuasanya akan bekerja dalam hidup kita. Saya berdoa biar pada hari ini kuasa Tuhan menjamah, melawat, menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan semangat, menguatkan setiap kita. Mari kita sembah Dia. Engkaulah jawaban di setiap doa. Menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu
bekerja, saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Indara lama yasyana namo, ini adalah masyana. Indara lama yana lamo, indara lama. Bekerjalah Roh Kudus melawat setiap kami, memulihkan setiap hati, menyembuhkan. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu dinyatakan. Tuhan, bekerjalah, tolong kami, pulihkan kami, kuatkan kami, sembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Indara lama yana lama syana, indiri batuku ya dalam syana, kurala lama yana lama syana lama yana lama. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami berdoa, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Bekerjalah saat ini Tuhan, bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Kau nyatakan, mukjizat-Mu Kau nyatakan, pertolongan-Mu Kau berikan bagi setiap kami. Kami berseru Tuhan, Kau tolong kami Tuhan. Haleluya. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau lebih dekat dari pakaian yang kami kenakan.
Engkau lebih dekat dari hembusan nafas kami. Kami rasakan Engkau Yesus. Kami rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu Roh Kudus. Yesus, Yesus. We feel your presence. We feel your love. We feel your power. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Syukur untuk hari ini Bapa. Berkati perenungan firman-Mu. Biar ini sungguh mengencourage kami. Memperdalam iman kami dan kekuatan kami di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8 yang menulis demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nasihat kepada Timotius bahwa ketika kita exercise secara jasmani, kita ke fitness, kita ke gym, itu baik, itu bagus saudara. Tapi Alkitab berkata itu terbatas gunanya. Kesehatan itu penting. Kesehatan itu harus dijaga, dirawat saudara sekalian. Sekarang kalau sakit repot, dan sakit itu butuh biaya sangat besar. Kita harus melatih badan kita. Kita harus melatih fisik kita. Kalau Anda ingin otot Anda besar, Anda harus melatih otot Anda. Tapi Alkitab berkata ibadah itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ada beberapa versi yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Yang pertama dikatakan exercise spiritual life. Kita harus melatih kehidupan spiritual kita. Saudara sekalian, kita harus melatih otot iman kita. Kalau ingin iman yang kuat, iman yang bertahan di tengah badai, kita harus melatih otot iman kita. Salah satu latihan iman kita adalah penderitaan, pencobaan. Ketika kita melewati pencobaan, penderitaan, itu melatih iman kita. Pandemi selama 2,5 tahun ini, itu benar-benar melatih iman saya. Apakah saya hidup bergantung dari pelayanan saya, atau saya hidup bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan buktikan. Sekalipun sempat tidak banyak pelayanan, tapi saya tidak pernah kekurangan. Tuhan melatih kesetiaan saya kepada Tuhan. Apakah ketika saya sepertinya dalam kesusahan, dalam penderitaan, apakah saya masih ikut Tuhan? Apakah saya masih percaya kepada Tuhan? Fokus kita jangan cuma kepada berkat Tuhan, kepada mukjizat Tuhan, kepada apa yang Tuhan bisa buat bagi kita. Tapi fokus kita, iman kita harus didasarkan kepada pribadi Allah itu sendiri. Pengenalan kita akan Tuhan akan membuat iman kita semakin kuat. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kita harus berjumpa dengan pribadi Yesus itu dalam hidup kita. Exercise spiritual life. Iman kita harus dilatih. Kerohanian kita harus dilatih. Saudara sekalian, banyak waktu untuk beribadah. Banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu kita
Karena biasanya untuk hal yang rohani kita nggak punya waktu. Kita harus berikan waktu kita. Kita harus prioritaskan ibadah itu lebih penting dari apapun juga. Jangan ibadah, jangan cuma penyembahan doa kita hanya merupakan porsi yang sangat kecil yang merupakan sisa dari waktu kita. Itu harus menjadi prioritas utama. Porsi yang paling banyak dalam hidup kita kalau Anda ingin rohani Anda kuat. Jangan pikir kalau Anda setiap minggu rajin ke gereja, itu membuat rohani Anda kuat. Belum tentu. Karena kita cuma dalam 1 tahun ibadah cuma 52 kali kalau cuma setiap minggu. Makanya dalam versi yang kedua dikatakan, exercise daily in God. Saya suka dengan kata daily. Kita harus melatih rohani kita setiap hari. Kekristenan itu bukan cuma hari Minggu. Kekristenan itu setiap hari. Kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita harus melatih diri kita setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan no spiritual flabiness. Bukan kerohanian yang lembek. Bukan kerohanian yang lemah. Hari-hari ini menghadapi tantangan di akhir zaman, di hari-hari ke depan, kita nggak bisa jadi orang Kristen cengeng, saudara. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang lemah, jadi orang Kristen yang lembek, nggak bisa. Yang mentalnya kerupuk, nggak bisa, saudara. Kita harus jadi orang Kristen yang mentalnya baja. Apapun tantangan, kita bisa hadapi. Kita kuat. Justru pencobaan, penderitaan semakin menguatkan kita. Dalam terjemahan yang lain dikatakan disiplin, life in God. Nah, kita harus mendisiplinkan. Kita harus menundukkan diri kita. Menundukkan seluruh aspek waktu kita di dalam Tuhan. Anda harus melatih. Dan untuk latihan dibutuhkan disiplin. Seorang atlet, kalau dia mau jadi pemenang, dia mau jadi juara, dia harus disiplin latihan, disiplin jaga makannya, disiplin. Kuncinya di kata disiplin. Maka dari itu saudara, hari-hari ini kita harus punya kerohanian yang kuat. Kerohanian yang tangguh saudara. Yang tidak cengeng, tidak lembek, tidak lemah. Tapi kekristenan yang baja. Apapun tantangan, tidak bisa menghancurkan kita. Justru membuat kita semakin maju, semakin kuat, dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Urala batakandala basyandala batakandalama. Hamba berdoa bagi setiap saudaraku Tuhan, yang mungkin sedang down, yang mungkin sedang frustrasi, yang sedang kecewa dalam hidup mereka. Mereka merasa kekristenannya begitu lemah, sudah di bottom, sudah di level 0 Tuhan. Mereka merasa gak kuat, gak mampu, gak berdaya. Roh Kudus lawat mereka. Roh Kudus tolong mereka. Biar mereka bangkit dan melatih kehidupan rohani mereka. Mereka melatih Tuhan ibadah mereka. Penyembahan mereka, doa, devosi mereka. Mereka melatih iman mereka. Melatih Tuhan, hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Mereka disiplinkan kehidupan rohani mereka. Setiap hari bergaul dengan Tuhan. Setiap hari, bukan cuma seminggu sekali. Bapa di surga, kau tolong kuatkan setiap yang lemah. Kau tolong sembuhkan yang sakit. Kau tolong Tuhan pulihkan setiap hati yang terluka. Kau bangkitkan setiap semangat yang pudar ya Bapa. Terima kekuatan ilahi. Terima kesanggupan ilahi. Terima penghiburan daripada Tuhan turun atas hidupmu. Kelegaan, kemenangan Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ayo saudara ambil waktu. Ayo doa, bawa bebanmu, bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Alkitab berkata, ibadah itu, kehidupan rohani itu berguna. Baik untuk hidup ini, maupun itu hidup yang akan datang. Ini satu hal yang bernilai kekal. Ketika kau beribadah, godliness,
engkau melatih spiritual life-mu, maka itu akan memberkati engkau sekarang dan memberkati engkau nanti. Sifatnya kekal, nilainya kekal. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Katakan, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.